Tak ada garis polisi di awal. Tak ada jeritan. Hanya semangkuk soto bening yang rasanya tak pernah berubah sejak puluhan tahun lalu. Namun ketika laporan orang hilang mulai menumpuk dan jalur pasokan daging menghilang dari catatan resmi, kecurigaan pun mengarah ke tempat yang paling tak diduga. Polisi mulai bertanya, apa yang sebenarnya dimasak di dapur warung kecil ini? Di kota budaya yang tenang, sebuah keputusan kecil perlahan membuka jejak pembunuhan manusia yang tersembunyi rapi di balik tradisi. Pagi di sudut Yogyakarta selalu dimulai dengan suara yang sama. Denting sendok beradu dengan mangkuk, uap panas yang naik pelan dari panci besar, dan aroma kuah bening yang akrab di hidung siapapun yang pernah singgah. Warung soto itu berdiri di sana sejak sebelum papan nama jalan diganti huruf baru. Dulu kecil, lalu membesar secukupnya cukup untuk menampung ingatan pemiliknya. Pak Sastro bukan siapa-siapa di luar lingkungan itu. Ia mewarisi warung dari ayahnya, yang dulu membuka lapak sederhana bermodal gerobak kayu, dan keyakinan bahwa rasa jujur akan menemukan jalannya sendiri. Resep kuah tak pernah ditulis. Ia berpindah dari tangan ke tangan, dari ingatan ke kebiasaan. Setiap subuh, Pak Sastro menyalakan kompor dengan urutan yang sama, seolah mengulang sumpah dayam-dayam pada masa lalu. Namun kota berubah lebih cepat dari ingatan. Jalan di depan warung diperlebar. Ruko-ruko baru berdiri dengan cat mengilap dan spanduk promo. Renovasi kawasan membuat lalu lintas dialihkan berbulan-bulan. Pelanggan lama masih datang, tapi tak sesering dulu. Beberapa memilih jalur baru, beberapa pindah selera. Yang datang pun kini lebih cepat pergi, seolah waktu ikut mahal di atas meja kasir. Selembar kertas tagihan sewa menunggu untuk dibaca ulang, angkanya naik. Alasan di bagian bawah panjang dan rapi, tapi intinya sama. Biaya hidup kota meningkat. Pak Sastro menghitung ulang bukan dengan kalkulator, melainkan dengan kebiasaan lama, berapa mangkuk terjual, berapa bahan yang harus dibeli, berapa sisa untuk rumah. Angkanya tak pernah banner-banner seimbang. Warung ini bukan hanya tempat berdagang. Ia ruang pertemuan kecil. Tukang parkir mampir menghabiskan kuah, mahasiswa duduk lama dengan satu porsi. Pegawai harian mengelap keringat sambil bercerita soal proyek yang tak kunjung beres. Di dinding, foto lama ayah Pak Sastro tersenyum samar. Semua tampak biasa, nyaris tenang. Namun di balik ketenangan itu, tekanan mengendap. Harga bahan naik pelan tapi pasti. Pasokan yang dulu lancar kini sering terlambat. Pak Sastro tetap menjaga kualitas, itu satu-satunya hal yang ia rasa masih bisa ia kuasai. Kalau rasa berubah, orang tak kembali, katanya pada dirinya sendiri. Seperti nasihat yang diulang agar tak runtuh. Malam hari, setelah kursi disusun dan lantai disapu, ia duduk sendiri. Kota masih bising di luar, tetapi warung terasa sunyi. Ia memikirkan karyawan yang sudah seperti keluarga, memikirkan anaknya yang sekolah, memikirkan janji pada mendiang ayahnya untuk menjaga warung ini tetap hidup. Bukan untuk kaya cukup bertahan. Warung soto itu berdiri di tengah perubahan, seperti batu kecil di aliran sungai yang kian deras. Ia bukan tempat rahasia, bukan pula sumber masalah. Ia hanyalah usaha kecil yang mencoba bernapas di antara gudang-gudang baru dan aturan yang berubah. Di sini, tak ada niat jahat, tak ada rencana gelap, hanya orang biasa yang berusaha mempertahankan sesuatu yang ia cintai. Belum ada konflik yang tampak, belum ada kecurigaan, hanya rutinitas, angka-angka yang makin sempit, dan kota yang terus bergerak. Disinilah cerita bermula di sebuah warung yang tampak biasa, dengan keputusan-keputusan kecil yang kelak akan diuji oleh perubahan yang lebih besar dari yang pernah dibayangkan. Hari itu datang seperti hari-hari lain. Warung dibuka lebih pagi karena kabar penutupan sementara jalan utama membuat Pak Sastro berharap pelanggan datang sebelum terjebak macet. Ia baru selesai menata daging di dapur ketika seorang pria berdiri di depan pintu. Penampilannya rapi, kemeja polos, senyum singkat yang terasa terlatih. Ia memperkenalkan diri sebagai Arif, perantara bahan pangan untuk usaha kecil, bukan sales besar. "Pak," katanya cepat, seolah tahu kata itu sering memicu. "Penalty. Saya bantu waring-waring supaya tetap jalan." Pak Sastro menyilakan duduk. Percakapan dimulai ringan tentang cuaca, tentang renovasi kota, tentang betapa sulitnya bertahan. Arif mendengarkan dengan kepala sedikit miring, lalu masuk ke pokok perkara tanpa nada mendesak. Ia menawarkan pasokan daging dengan harga lebih rendah, pengiriman rutin, dan pembayaran yang lebih lentur. Tidak ada kontrak tebal. Sederhana saja, katanya. "Kami urus logistik, Bapak fokus masak." Bahasa yang digunakan terasa rapi tapi samar. Tak ada istilah teknis, tak ada rincian yang berlebihan. Arif menyobat jalur alternatif, stok sisa, dan penyesuaian musim. Ia menekankan bahwa banyak usaha kecil tertolong dengan skema ini. Bukan barang baru, tambahnya.
Seolah menenangkan kegelisahan yang belum diucapkan. Pak Sastro mengangguk, tapi pikirannya berlari. Harga yang ditawarkan memang jauh di bawah pasaran. Terlalu bagus? Ia bertanya soal kualitas. Arif menjawab singkat, standar dapur, aman, dan konsep. Ia menyodorkan sampel kecil dibungkus rapi, tanpa label mencolok. Kalau cocok, kita lanjut. Kalau tidak, tak apa, ujarnya ringan. Di dapur, Pak Sastro menimbang bukan hanya daging, tapi kemungkinan. Tagihan sewa masih menunggu. Carryout bertanya soal jam kerja. Anak-anaknya butuh biaya sekolah. Ia ingat ayahnya yang selalu berkata, jaga rasa, jaga pelanggan. Namun ayahnya hidup di kota yang berbeda, lebih lambat, lebih murah. Malamnya, setelah warung tutup, Pak Sastro mencoba memasak dengan bahan sampel itu. Ia mengikuti resep lama, tanpa perubahan. Hasilnya tak buruk. Kuah tetap bening, aroma tetap mengundang. Ia merasa lega sekaligus waspada. Mungkin ini jalan keluar sementara, gumamnya. Seperti memberi batas pada keputusan. Beberapa hari kemudian, Arif kembali. Ia tidak menekan, hanya bertanya apakah sampelnya cocok. Pak Sastro mengajukan syarat kecil. Pengiriman pagi, kuantitas terbatas, dan berhenti kapanpun jika tak sesuai. Arif mengangguk, mencatat cepat. Kami fleksibel, katanya. Yitio. Kecil butuh napas. Keputusan itu diambil tanpa seremoni. Tak ada tanda tangan besar. Tak ada perayaan. Hanya perubahan kecil dalam daftar belanja. Pak Sastro meyakinkan dirinya. Ini sementara. Ini rasional. Ini demi menjaga warung tetap hidup. Ia tidak merasa melanggar apapun, hanya memanfaatkan celah yang tampak wajar di tengah kesulitan. Hari-hari berikutnya berjalan lebih ringan. Biaya turun. Arus kas sedikit longgar. Pak Sastro bisa membayar karyawan tepat waktu. Ia tidur lebih nyenyak. Setidaknya untuk sementara, warung kembali ramai di jam-jam tertentu. Senyum pelanggan datang dan pergi, tak menyisakan tanya. Namun di balik kelonggaran itu, ada perasaan halus yang sulit diberi nama. Seperti nada sumbang yang terlalu pelan untuk disebut salah. Pak Sastro memilih menyingkirkannya. Kota tak memberi banyak pilihan. Dan seringkali, keputusan besar berawal dari kompromi kecil yang terasa aman, masuk akal, dan nyaris tak terlihat sebagai masalah. Kabar itu menyebar pelan, seperti bisik yang tak ingin menjadi berita. Di ganggang sempit pinggiran kota, beberapa nama mulai jarang disebut. Bukan karena dilupakan, melainkan karena orang-orangnya tak lagi terlihat. Seorang buruh harian yang biasa nongkrong di pos ronda tak muncul sejak minggu lalu. Seorang ibu kos mengeluh kamarnya kosong lebih lama dari biasanya. Seorang pemuda yang sering membantu parkir tak lagi menyapa pagi. Lingkungan mencoba memberi alasan. Mungkin pindah kerja, katanya mau merantau, ribut sama keluarga, mungkin butuh waktu. Alasan-alasan itu terdengar masuk akal. Dan karena hidup harus terus berjalan, orang memilih percaya. Kota memang tempat datang dan pergi. Tak semua perpisahan butuh penjelasan. Di warung Pak Sastro, percakapan semacam itu muncul sesekali, lalu tenggelam oleh bunyi sendok. Pelanggan lama bertanya singkat, karyawan mengangkat bahu. Tak ada yang mengaitkannya dengan apapun. Warung tetap buka, pasokan tetap datang, kuah tetap hangat, rutinitas menjadi peredam paling ampuh bagi rasa ingin tahu. Namun bagi beberapa keluarga, ketidakpastian tak semudah ditutup. Seorang ibu mendatangi kelurahan dengan berkas seadanya. Seorang kakak menghubungi nomor yang tak lagi aktif. Mereka mengisi formulir, menjelaskan kronologi terakhir, menunggu dengan harapan yang rapuh. Laporan orang hilang dicatat sebagian lengkap, sebagian tidak. Petugas menyarankan menunggu, menghubungi lagi jika ada perkembangan di kantor polisi, sektor setempat. Berkas-berkas itu menumpuk rapi. Tidak ada tanda bahaya yang menonjol. Waktu hilang berbeda, lokasi berbeda, latar belakang berbeda. Beberapa kasus ditandai kemungkinan pindah domisili. Yang lain masalah keluarga. Polisi melakukan langkah awal, mengecek alamat, bertanya pada tetangga, menelusuri ponsel, hasilnya minim. Kota terlalu luas untuk ditebak dari serpihan. Sementara itu, kehidupan terus berjalan. Proyek renovasi kota menutup satu ruas, membuka yang lain. Arus manusia bergeser. Orang-orang baru datang, wajah-wajah lama menghilang. Semua tampak selaras dengan ritme kota yang berubah. Tak ada sirene, tak ada garis polisi, hanya kekosongan kecil di tempat-tempat yang dulu diisi kebiasaan. Pak Sastro mendengar kabar-kabar itu tanpa memberi bobot lebih. Pikirannya masih pada tagihan dan jam ramai. Sesekali ia melihat Arif datang lebih singkat, pengiriman lebih teratur. Semuanya tampak profesional. Ia menenangkan diri, fokus pada yang bisa dikendalikan. Warung harus bertahan,
Di sisi lain kota, seorang penyidik muda menandai kalender. Bukan karena menemukan pola, melainkan karena gelisah pada jumlah laporan yang perlahan bertambah. Ia menyimpan catatan kecil, tanggal, wilayah, keterangan singkat. Belum ada benang merah, hanya perasaan bahwa sesuatu layak diingat. Perubahan sudut pandang dimulai dari ruang yang sunyi, bukan di lapangan, melainkan di balik meja kerja yang dipenuhi berkas dan layar komputer. Unit kecil di kepolisian kota mengumpulkan laporan orang hilang yang sebelumnya berdiri sendiri. Ketika disusun ulang tanggal, jam terakhir terlihat, wilayah beberapa garis tipis mulai tampak. Tidak tebal, tidak mencolok, tetapi cukup untuk membuat alis terangkat. Ada rentang waktu yang berdekatan, ada wilayah pinggiran yang berulang, ada pola mobilitas yang sama. Orang-orang yang hidup di sela-sela kota, bekerja serabutan, berpindah-pindah, jarang tercatat. Penyidik senior menahan diri dari kesimpulan. Pola bukan bukti, katanya. Tapi pola memberi arah. Arah itu membawa mereka ke penelusuran yang jarang diperhatikan. Logistik pangan informal, bukan pasar besar, bukan distributor resmi. Jalur-jalur kecil yang menyuplai usaha mikrowarung, kedai, dapur rumahan. Disinilah data sering putus. Transaksi tunai, pengiriman dini hari, catatan seadanya, bukan ilegal, hanya longgar. Petugas mendata perantara yang aktif di wilayah itu. Nama-nama muncul, lalu hilang. Beberapa usaha kecil tercatat menerima pasokan dari jalur serupa. Tidak ada yang salah secara kasat mata. Namun ketika peta ditumpangkan dengan waktu laporan orang hilang, ada titik temu yang berulang. Sekali lagi, belum bukti, hanya irisan. Nama warung soto Pak Sastro muncul di daftar bersama belasan usaha lain. Tidak sebagai target, tidak sebagai tersangka, hanya sebagai titik distribusi yang konsisten menerima pasokan pada periode tertentu. Penyidik mencatatnya dengan pensil tanda untuk diperhatikan, bukan disorot. Pendekatan aparat tetap hati-hati. Mereka menghindari gegabah yang bisa merusak kepercayaan publik. Wawancara dilakukan sebagai pendataan rutin. Petugas bertanya tentang jam buka, pemasok, ritme pengiriman. Jawaban Pak Sastro lugas, apa adanya. Ia tampak seperti pemilik warung pada umumnya, sibuk, lelah, dan ingin cepat kembali ke dapur di kantor. Catatan itu disandingkan dengan data lain, pergerakan kendaraan logistik kecil, pengiriman yang sering terjadi di jam yang sama, rute yang memotong kawasan pinggiran, semua masih berupa serpihan. Namun, serpihan itu kini berada di meja yang sama. Seorang penyidik muda mengusulkan langkah berikutnya. Pemetaan ulang perantara. Bukan penindakan, melainkan pengamatan. Kalau ada jaringan, ia bergerak rapi, katanya. Jejaknya ada di kebiasaan. Keganjilan itu tak datang sekaligus. Ia muncul pelan, lewat hal-hal kecil yang biasanya luput dari perhatian. Mbak Rini, karyawan yang sudah bekerja di warung sejak belasan tahun lalu, mulai merasakannya lebih dulu. Bukan dari rasa kuah, bukan dari cara Pak Sastro meracik bumbu, melainkan dari ritme yang berubah. Pengiriman datang terlalu pagi, kadang terlalu malam. Sopirnya berganti-ganti, tak pernah lama berbincang. Kardus-kardus diangkut cepat, seolah waktu adalah hal paling berharga. Mbak Rini mencoba bertanya. Sekadar basa-basi, jawabannya selalu sama, dari orang yang sama. Tidak salah, tapi terasa menutup. Ia menyimpan kegelisahan itu sendiri. Warung adalah sumber hidupnya. Terlalu banyak bertanya bisa berarti terlalu banyak risiko. Namun diam juga terasa berat. Setiap kali membuka kulkas, ia menahan napas sejenak, bukan karena takut, melainkan karena perasaan tak enak yang sulit dijelaskan. Pak Sastro merasakan hal serupa, meski ia berusaha menyangkalnya. Ia mulai lebih sering terjaga malam hari, memikirkan detail-detail kecil yang dulu tak pernah mengusik. Ia menimbang ulang keputusan di bab 2, bukan untuk membatalkannya, melainkan untuk membenarkannya. Ini demi keluarga, katanya dalam hati. Ini hanya soal pasokan. Ia memilih menutup mata pada pertanyaan yang tak ingin dijawab. Ketika Mbak Rini menyiratkan kegelisahan, Pak Sastro mengalihkan pembicaraan. Ia tak marah, tak menegur. Diam yang terasa aman, sekaligus membelah. Di luar warung, bisik-bisik mulai terdengar. Seorang pelanggan lama berkomentar tentang jam kirim yang aneh. Tetangga menyebutkan sopir yang tak dikenali. Tidak ada tuduhan, hanya rasa curiga yang tumbuh dari perubahan kecil. Kepercayaan sosial yang dibangun dari kebiasaan lama mulai retak setipis rambut. Polisi dari Keyohan mencatat perubahan ini sebagai sinyal, bukan bukti. Belum. Namun ketegangan psikologis di lingkungan seringkali mendahului temuan di lapangan. Aparat memilih, menunggu, mengamati. Tekanan publik belum ada, tetapi jarum kompas perlahan bergerak. Warung tetap ramai di jam makan siang.
kuah tetap hangat, senyum tetap dibagi. Namun di balik rutinitas itu, ada garis tak kasat mata yang memisahkan antara yang bertanya dan yang memilih diam, antara yang merasakan ada yang salah dan yang memutuskan untuk bertahan. Pengungkapan itu tidak datang dari satu temuan besar, melainkan dari kepingan kecil yang akhirnya disusun di meja yang sama. Di ruang analisis, aparat menyandingkan data pasokan, rute pengiriman, dan perantara yang bergerak lintas kota. Nama-nama muncul berulang, bukan warung, melainkan orang-orang yang jarang terlihat di permukaan. Mereka tidak berjualan, tidak memasak, tidak membuka lab. Mereka menghubungkan jejak awal mengarah ke kota besar di luar Yogyakarta. Di sana, praktik ekonomi gelap beroperasi dengan rapi, perantara logistik, penyedia stok alternatif, dan jalur distribusi yang memanfaatkan kelonggaran pengawasan. Tidak ada papan nama, tidak ada gudang besar, hanya perpindahan cepat dari satu titik ke titik lain, selalu cukup untuk menghindari sorotan. Penyidik menemukan pola yang konsisten. Pasokan tertentu bergerak melalui perantara yang sama, ke usaha-usaha kecil yang membutuhkan harga murah dan kepastian kirim. Usaha kecil itu warung, kedai, dapur menjadi lapisan akhir. Mereka tampak normal, ramai, dan akrab dengan warga. Tepat karena itu, mereka efektif menyamarkan jejak. Pendekatan aparat berubah. Fokus bukan lagi pada siapa yang memasak, melainkan siapa yang mengatur aliran. Penelusuran finansial mengungkap pembayaran tunai berulang, jadwal kirim yang sinkron, dan komunikasi singkat yang terjaga jaraknya. Tidak ada satu titik yang berdiri sendiri, semua saling terhubung. Warung Pak Sastro kembali muncul dalam peta kali ini sebagai contoh, bukan sasaran. Penyidik memahami posisinya. Usaha kecil yang menerima pasokan dari jalur yang disiapkan orang lain, bukan pusat kejahatan, melainkan simpul yang dipilih karena kepercayaan warga dan kebutuhan ekonomi. Lapisan terakhir, kata seorang penyidik, agar yang di atas tetap tak terlihat. Temuan ini menuntut kehati-hatian. Aparat menimbang dampak sosial jika langkah salah diambil. Menyasar warung tanpa membongkar jaringan utama hanya akan memindahkan masalah. Maka pengumpulan bukti diperdalam, mengikuti perantara, memetakan pergerakan, dan menunggu momen yang tepat. Di sisi lain, Pak Sastro merasakan tekanan yang tak bisa ia namai. Ia melihat petugas datang sebagai pelanggan, bertanya ringan, mencatat. Dalam diam, ia menenangkan diri dengan rutinitas. Namun kini, ia mulai menyadari bahwa pilihannya bukan sekadar urusan dapur. Ada sistem yang bekerja di balik meja makan dan ia berada di dalamnya. Kebenaran akhirnya tiba bukan dengan dentuman, melainkan dengan kepastian. Di ruang pemeriksaan yang dingin, kepingan-kepingan yang selama ini terpisah menyatu. Aparat memaparkan rantai distribusi yang selama berbulan-bulan disamarkan sebagai solusi murah. Di ujung rantai itu, terungkap fakta yang tak bisa lagi ditunda. Ada nyawa manusia yang hilang sebagai konsekuensi dari aliran pasokan yang dibiarkan berjalan. Tidak ada detail yang dibeberkan berlebihan. Polisi berbicara dengan bahasa hukum tentang sebab dan akibat, tentang peran dan pembiaran. Mereka menegaskan bahwa kejahatan itu bukan ledakan tunggal, melainkan proses. Sebuah rangkaian keputusan yang tampak kecil, rasional dan sementara, namun berujung pada akibat paling berat. Pak Sastro duduk dengan tangan saling menggenggam. Ia mendengar kote-kata yang terasa jauh, lalu tiba-tiba sangat dekat. Pembiaran, kelalaian, peran. Ia bukan perancang, bukan penghubung utama, bukan pengambil nyawa. Namun ia berada di jalur yang sama, jalur yang ia pilih untuk dilewati, meski dengan mata setengah tertutup. Penyidik menjelaskan dengan tenang. Hukum tidak hanya menilai niat, tetapi juga akibat. Ketika kecurigaan muncul dan diabaikan, pertanyaan ditepis. Demi kelangsungan usaha, ketika keuntungan kecil diterima tanpa memastikan asal-usul, disitulah tanggung jawab mulai terbentuk. Keputusan kecil, kata penyidik senior, sering menjadi fondasi kejahatan besar. Di luar ruangan, warga mulai berkumpul. Bukan untuk menghakimi, melainkan untuk memahami. Warung yang selama ini menjadi tempat singgah, kini menjadi cermin bagi kegelisahan kolektif. Karyawan lama menahan air mata antara marah dan sedih, antara setia dan kecewa. Mereka mengingat tanda-tanda yang dulu terasa ganjil. Kini terbaca jelas. Polisi menegaskan garisnya. Penegakan hukum harus menyasar jaringan utama. Namun tanggung jawab tetap melekat pada setiap simpul. Proses hukum berjalan berlapis mengurai. Peran perantara, pengatur aliran, dan lapisan akhir. Tidak ada glorifikasi, tidak ada pembenaran. Yang ada adalah penjelasan tentang bagaimana sistem bekerja dan bagaimana ia runtuh ketika dibiarkan. Pak Sastro akhirnya berbicara. Suaranya pelan, terputus. Ia tidak menyangkal tekanan ekonomi, tidak menolak kenyataan. Ia mengakui pembiaran bukan sebagai pengakuan sensasional,
melainkan sebagai beban yang kini tak bisa ia lepaskan. Di wajahnya tampak kesadaran pahit. Menjaga usaha tidak boleh mengorbankan nilai yang paling dasar. Setelah pintu itu dibuka, kota tidak langsung kembali tenang. Proses hukum berjalan dengan ritme yang berbeda dari ritme warung dan jalanan. Berkas diperiksa berlapis, peran dipilah satu persatu. Aparat menelusuri simpel-simpel yang selama ini tersembunyi di balik istilah logistik dan pasokan. Perantara ditangkap, jalur diputus, dan jaringan utama yang mengatur aliran akhirnya terurai. Tidak cepat, tidak sederhana tetapi bergerak. Warung Pak Sastro tutup sementara. Papan kayu yang biasanya terbuka sejak pagi kini menutup rapat. Di depannya, orang berhenti sejenak, sebagian karena rindu, sebagian karena ingin tahu. Ada stigma yang melekat, meski proses hukum belum selesai. Ada trauma yang tak terlihat, terutama bagi mereka yang bekerja di dalamnya. Mbak Rini dan karyawan lain memilih diam, menata ulang hidup, menunggu kepastian yang tak kunjung datang. Di lingkungan sekitar, kepercayaan yang dulu dibangun dari kebiasaan harus disusun ulang. Warga belajar membedakan empati dan pembenaran. Mereka berdiskusi di pos ronda, di pengajian, di rapat RT. Tidak semua sepakat. Namun satu hal menjadi jelas. Ketenangan semu bisa menyembunyikan risiko jika dibiarkan tanpa pengawasan. Polisi menyampaikan penjelasan kepada publik dengan bahasa yang menahan diri. Tidak ada sensasi, tidak ada penghakiman berlebihan. Mereka menekankan bahwa membongkar jaringan berarti melindungi lebih banyak orang, termasuk usaha kecil yang kerap terjepit. Pesan itu penting agar penegakan hukum tidak berubah menjadi ketakutan kolektif. Pak Sastro menjalani prosesnya dengan kepala tertunduk. Ia belajar bahwa tanggung jawab tidak berhenti pada niat baik. Ia menyadari bahwa memilih bertahan tidak boleh berarti memilih menutup mata. Penyesalan tidak menghapus akibat, tetapi pengakuan membuka jalan untuk memahami dan mencegah ulang. Di kota yang terus bergerak, tidak semua kejahatan lahir dari niat jahat. Sebagian tumbuh dari diam, dari kompromi kecil, dari tekanan hidup yang tak pernah diberi ruang untuk bernapas. Kisah ini bukan tentang satu warung, bukan pula tentang satu orang. Ini tentang bagaimana sistem yang longgar bisa menyeret siapapun, bahkan mereka yang hanya ingin bertahan. Hukum akhirnya berbicara. Jaringan dibongkar, dan pintu kebenaran terbuka. Tapi bekasnya tertinggal di kepercayaan yang retak, di trauma yang sunyi, dan di pertanyaan yang tak selalu punya jawaban mudah. Jika kejahatan besar berdiri di atas keputusan kecil, maka pencegahan juga harus dimulai dari hal yang sama: kepedulian, pengawasan, dan keberpihakan pada kemanusiaan. Karena pada akhirnya, yang kita jaga bukan hanya rasa di meja makan, tetapi nilai hidup yang seharusnya tak pernah ditukar dengan apapun. Terima kasih sudah menyimak. Tetap kritis, tetap manusia. Sampai jumpa di cerita berikutnya.